Iya, pengurangan gaji dari yang normal sampai ke 20%, 25 ya. Ya, 25% tentunya merupakan jumlah yang besar menurut saya ya. Surat dari PSSI tentang pemotongan atau pengurangan gaji itu kita menghendaki sebetulnya ada pembicaraan karena kan yang melibatkan pemain ya, karena prosesnya seperti kita tahu bahwa surat itu dikeluarkan oleh PSSI tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu dengan perwakilan pemain, dalam hal ini PPI. halo pembaca Babe, selamat datang di Babe One on One edisi di rumah aja. Di tengah pandemi COVID-19 di dunia dan di Indonesia saat ini banyak aktivitas yang terganggu. Salah satunya adalah sepak bola. Seperti yang kita tahu, udah hampir 2 bulan ini liga di Indonesia diberhentikan karena adanya pandemi. Bagi para pecinta bola pastinya udah bosan karena nggak bisa nonton bola. Tapi nggak cuma penontonnya aja, pemainnya pun pasti merasakan hal yang sama. Untuk itu, dalam episode Babe One on One kali ini kita udah kedatangan 2 legenda timnas Indonesia. Itu ada Firman Utina dan Ponario Astaman. Saat ini Firman Utina menjabat sebagai Ketua APPI atau Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia dan Ponario Astaman sebagai General Manager APPI. Langsung aja kita ngobrol dengan mereka untuk membahas bagaimana pemain menyikapi pandemi COVID-19 ini dan bagaimana APPI untuk menyikapi pandemi saat ini. Ingin tahu obrolan lebih lanjut? Cek di Babe One on One berikut ini. Halo Mas Firman Utina dan Mas Ponario Astaman. Ya, halo Mas. Halo, gimana kabarnya Halo, nih? Mas. Sehat-sehat? Sehat nih semuanya nih? Sehat, alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat. Ini lagi pada di rumah aja nih ya, kita semuanya nih. Betul. Nah, Sesuai ini kita perintah aja Mas. sesuai Di rumah, perintah, di rumah. betul. Ya, untuk mempercepat ya, mempercepat pandeminya Iya. berakhir nih. Nurut-nurut aja kita. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, kita langsung aja nih, kita ngobrol. Salah satu fungsi dari PPI ini adalah mengadvokasi dan membantu sih pesepak bola profesional di Indonesia nih ya. Nah, untuk saat ini ada tantangan terbesar nih untuk para pemain bola di dunia maupun di Indonesia adalah dengan tidak adanya kompetisi. Otomatis itu akan mengganggu ya dari segi finansialnya, kesehatan secara fisik dan mental pemain juga. Sampai saat ini sudah ada belum sih keluhan dari para pemain mengenai 3 hal itu? Iya, pengurangan gaji dari yang normal sampai ke 20%, 25 ya. 25% tentunya merupakan jumlah yang besar menurut saya ya. Terus ini sangat berat bisa diterima oleh pemain. Ini tentu menimbulkan masalah besar. Nah, setiap pemain mereka kan punya program masing-masing dalam merencanakan keuangan, tapi dengan jumlah pengurangan yang sangat besar tadi, ya tentu akan mengacaukan program perencanaan sebagian besar pemain. Kalau kesehatan sih, saya rasa itu ya mereka pasti kan di rumah juga tetap berlatih, menjaga kebugaran tubuh mereka kan. Ya, kalau ditanya juga, ya mereka udah sangat ingin bermain. Udah siap tanding sebetulnya. Terus karena diberhentikan ini kan jadinya sulit bagi mereka, harus mulai lagi dari nol, apalagi ini udah hampir berapa bulan ya. Ibaratnya kayak mesin baru dipanasin harus sudah dimatiin lagi gitu ya. Iya benar Mas. Pemainnya. Dan secara masalah finansial ini mungkin kalau kita baca gitu sekarang berita banyak yang menyangka bahwa pemain bola tuh ya kalau di Eropa, kita berkaca di klub besar Eropa kan gajinya fantastis ya. Cuma kan itu tidak berlaku sebenarnya di Indonesia gitu. Banyak yang mungkin pemain-pemain top atau pemain-pemain langganan timnas punya gaji yang lumayan besar gitu. Tapi berbeda dengan pemain-pemain klub-klub kecil bahkan yang klub di Liga 2 gitu, pasti kan gajinya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ya, dan apalagi dengan ada potongan ini berarti akan semakin menyulitkan mereka kan gitu. Sebenarnya ada langkah apa nggak sih dari APPI untuk menyiasati hal-hal ini gitu, terutama untuk para pemain yang gajinya di bawah, ya bisa bilang tidak terlalu besar atau di bawah UMR gitu. Dari awal sih dengan dikeluarkannya
surat dari PSSI tentang pemotongan atau pengurangan gaji itu kita menghendaki sebetulnya ada pembicaraan karena kan yang melibatkan pemain ya, karena prosesnya seperti kita tahu bahwa surat itu dikeluarkan oleh PSSI tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu dengan perwakilan pemain, dalam hal ini PPI. Sedangkan kalau kita berkaca ke kondisi di seluruh dunia, baik yang dinyatakan oleh FIFA ataupun kita melihat mengikuti berita-berita yang ada di media bahwa penyelesaian dari kondisi ini itu adalah pembicaraan antara klub dengan para perwakilan pemainnya gitu. Bahkan mereka lebih spesifik, tidak general satu keputusan yang berlaku untuk seluruh klub atau seluruh pemain, tapi keputusan yang dihasilkan itu bisa berbeda-beda dari sebuah klub di liga yang sama atau negara yang sama. Ya mungkin buat gaji yang besar tidak masalah mereka dipotong sampai 25% saja gitu. Tapi di sini kan kita tidak bisa menyamakan rata pemain-pemain, keseluruhan pemain gitu. Karena pemain gajinya besar dengan pemain-pemain yang mohon maaf gajinya tidak sama besarnya dengan mereka. Ya, perbandingan paling nyata adalah contoh Liga 1 dan Liga 2 karena SK ini kan berlaku seluruh klub. Di Liga 2 lihat dengan gaji 3 juta atau 5 juta per bulan tanpa DP loh ya. Karena tidak ada menerima uang DP seperti teman-teman mereka di Liga 1. Di Liga 2 yang masih ada pembayaran melalui sistem DP. Ini sebagian besar ini berdasarkan gaji per bulan. Nah, kalau dengan jumlah gaji yang relatif lebih kecil, kemudian harus dipotong sampai 25%, tersisa 25%, memang pasti akan menjadi masalah buat mereka. Bayangkan sekarang kalau gaji 3 juta atau 5 juta misalkan, dipotong 25% kan berarti hanya kisaran 750 ribu sampai 1.500.000. Ini sungguh sangat sangat memberatkan pemain di kondisi sekarang. Sudah ada keluhan nyata belum Mas dari para anggota PPI di Liga 2 ini khususnya? Dan apakah ada juga yang sampai kayak harus banting setir gitu kerja yang lain itu demi menutup kekosongan penghasilan akibat pandemi ini? Kalau keluhan itu disampaikan lewat forum komunikasi perwakilan ya di antara pemain baik itu Liga 1 maupun Liga 2. Ya, rata-rata mengharapkan bahwa ada solusi atau ada keputusan yang lebih baik terhadap kondisi ini. Minimal 25% itu tidak disamaratakan. Jadi tetap ada pengecualian mereka yang kecil lah kalau kita kalau kita ingin bahasakan 5%. Atau mungkin ada klasifikasian yang gaji yang mana sih yang pantas untuk 25%, gaji yang mana yang mungkin pelaksanaan 50% atau gaji yang berapa nominalnya mungkin dibayarkan full gitu. Bisa dilihat juga dari nilai-nilai kontrak pemain itu kan berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang besar yang wajib dipotong 25%, ada komunikasi seperti itu sebetulnya harapan kami sih. Iya. Jadi bisa disimpulkan kalau APPI mungkin lebih berharap ada lebih kesepakatan gitu antara PSSI, pihak klub dan pemain untuk menentukan seberapa besar sih potongan gaji itu. Iya betul. Karena memang secara global juga sih dari FIFA kan mengeluarkan guidance nih tentang COVID-19 ini, tentang pandemi ini, bahwa salah satu dari guidance itu adalah dalam mencari solusi itu mengedepankan kesepakatan antara pemain dengan klubnya. Ya.